Satu rahasia membangun mental kaya dan berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan Salam Berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan rahasia melatih membangun mental kaya dan juga mental berlimpah. Apa itu rahasianya? Nah, begini. Saya anggap mental kaya dan mental berlimpah ini terkait dengan uang, terkait dengan duit, ya, terkait dengan materi lah, bisa dikatakan begitu. Tentu saja yang namanya melatih atau berlatih ini tidak hanya sekali dua kali ya sahabat. Bisa dikatakan seumur hidup, ya, karena ketika kita terlatih, kita akan jago di situ. Lantas bagaimanakah caranya untuk bisa melatih mental kaya dan mental berlimpah? Ada beberapa hal yang tentu perlu Anda perhatikan, terutama terkait dengan soal harga, ya. Harga bagaimana? Gini, ketika Anda melihat harga yang menurut ukuran Anda mahal, maka biasanya nih ya, mental miskin kita akan meronta-ronta. Aduh kok mahal ya, aduh kok segini ya harganya, nggak punya uang, nggak punya duit, dan seterusnya. Itu sebabnya Anda perlu yang namanya mengurangi kondisi perasaan begitu. Anda jangan minder terhadap harga. Kalau Anda tahu harga menurut ukuran Anda mahal, maka Anda perlu beranikan diri berkata begini, oh, suatu saat saya pasti bisa membeli barang itu dengan harga segitu. Ya. Kalau misalnya Anda mulai berlatih untuk memberanikan diri seperti itu, maka Anda selangkah lebih baik dibanding dengan Anda langsung merespon, oh nggak punya uang, oh nggak punya duit, harganya selangit, dan seterusnya. Ya kan? Nah, selain itu juga Anda perlu yang namanya hindari takut membayar. Nah, ini biasanya nih ya, mental-mental gratisan ini kan sukanya ditraktir, sukanya gratis, memburu diskonan, dan seterusnya. Kalau misalnya Anda takut membayar harga, otomatis nih, bagaimana semesta akan mengenali Anda orang yang berlimpah. Lawang Anda dengan beli barang atau beli sesuatu itu takut membayar, takut investasi lahir ke atas, takut beli buku, takut ikut seminar, takut ikut kelas dan sebagainya. Ya, dengan dalih ya takut membayar itu, merasa nggak ada duit lah, nanti uangnya berkurang lah, dan seterusnya. Nah, atau ketika Anda sedekah nih ya, Anda bisa naikkan tuh nominal Anda. Nominal sedekah Anda bisa Anda naikkan. Kalau misalnya Anda sudah terbiasa di level 2.000, maka Anda bisa naikkan di level 5.000 sedekahnya, ya. Atau tidak berupa sedekah, Anda bisa belanja. Yang biasanya Anda belanja atau beli baju senilai puluhan ribu, Anda bisa beli baju seharga 100.000 misalnya. Atau ketika Anda sudah terbiasa beli baju 100.000, ya Anda bisa latih diri Anda untuk beli baju seharga 200.000 atau 300.000. Nah, ini termasuk cara melatih membangun mental kaya Anda, ya. Dan selain itu juga, Anda tidak perlu menyesal ketika Anda beli banyak barang. Katakanlah Anda merasa boros, Anda tidak perlu menyesal, ya, karena ketika Anda menyesal dengan jumlah belanjaan yang banyak itu, maka di sini akan terakses perasaan, wah, uang saya berkurang banyak nih gara-gara beli ini beli itu yang tidak aku pakai nantinya, dan sebagainya. Jadi jangan menyesal. Justru Anda perlu yang namanya melihat sudut pandang yang berbeda. Contohnya gimana? Oh, ternyata aku mampu ya beli barang ini. Ternyata aku mampu ya beli barang banyak. Dan jumlah total belanjaku sekian. Ternyata aku mampu. Oh iya, karena aku berlimpah, aku kaya. Nah, Anda ubah sudut pandang tersebut, jangan malah menyesal, ya. Lantas kalau begitu harus boros dong? Ya tidak begitu juga.
Anda boleh juga kok berhemat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memprioritaskan kebutuhan Anda di masa yang akan datang. Bukan berarti hemat itu Anda terlalu mengirit-irit, terlalu perhitungan pengeluaran Anda sehingga Anda merasa kekurangan. Anda masih punya prioritas yang lain di masa yang akan datang. Misal, Anda perlu berhemat agar untuk kebutuhan pendidikan anak. Nah, ini kan tidak masalah. Ya. Anda perlu menghemat untuk menabung, membayar atau ingin punya impian beli rumah, beli mobil, ya tidak masalah. Ya, toh ujung-ujungnya Anda itu akan membeli sesuatu dan itu tujuannya untuk mengalirkan rezeki. Karena sejatinya nih ya, uang atau rezeki itu perlu dialirkan, tidak bisa ditahan-tahan. Ketika Anda menahannya, nanti akan jebol dengan sendirinya. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ya kan, ada orang yang terlalu irit, terlalu pelit, terlalu berhemat, tahu-tahu uang yang dikumpulkan itu untuk berobat anaknya, untuk berobat dirinya yang sakit, untuk kebutuhan ini, tahu-tahu kecelakaan, untuk biaya rawat inap dan sebagainya. Pernah kan Anda menjumpai cerita seperti itu? Ya gara-gara apa? Gara-gara tidak mau mengalirkan rezekinya. Jadi sifat dari rezeki itu kan mengalir. Ketika kita bisa mengalirkan dengan cara yang tepat, ya maka kita akan mendapatkan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya kita tidak mau mengalirkannya, maka alam semesta akan mengalirkannya dengan caranya sendiri. Gitu ya sahabat. Jadi sekali lagi, yuk berlatih membangun mental kaya dan mental berlimpah di dalam diri kita. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki. Sekian dari saya, terima kasih, saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.